Halo teman-teman, kali ini kita akan bawakan sebuah kisah perjalanan hidup Nelson Mandela. Ia berjuang melawan pemerintah dan memerangi ketidakadilan bagi kaum berkulit hitam. Meskipun tujuannya baik, namun ia malah divonis penjara seumur hidup. Kisah ini kemudian dikemas dalam sebuah film kisah nyata berjudul Mandela Long Walk to Freedom yang dirilis pada tahun 2013. Seperti apakah kisahnya? Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Film dimulai sekitar tahun 1942 di Johannesburg, Afrika Selatan, yang mana di tahun ini negara sedang dikuasai rezim apartheid. Saat itu, Nelson Mandela adalah seorang pengacara yang cukup terkenal. Bahkan, seusai menyelesaikan persidangan, ia didatangi 3 orang anggota African National Congress atau lebih akrab disebut ANC yang mengajaknya bergabung dengan mereka. Malam harinya, Mandela mengunjungi sebuah tempat hiburan. Di dalam sana, Mandela menari bersama orang-orang berkulit hitam lainnya. Dirasa cukup, Mandela memutuskan untuk pulang bersama perempuan yang ia temui di dalam. Lalu, ia berpapasan dengan Jackson Glada yang saat itu lumayan mabuk. Setelah mengobrol sebentar, Mandela bersama perempuannya pergi dan begitu pula Jackson yang hendak pulang menggunakan kereta. Naasnya, malam itu Jackson malah dirundung oleh kaum berkulit putih sampai ia meninggal dunia. Beberapa waktu kemudian, Mandela berusaha mencari keadilan atas kasus kematian Jackson dengan mendiskusikan masalah ini kepada hakim. Ia menunjukkan bukti berupa hasil otopsi bahwa kematiannya dikarenakan penganiayaan. Namun menurut hakim, penyebab kematiannya sudah jelas karena penyakit sifilis. Hakim pun memarahi Mandela karena menuduh polisi yang jelas sudah menyelidikinya dan menyuruh Mandela menghormati hukum. Namun Mandela merasa hukum tidak pernah memihak kaumnya. Setelah kejadian ini, Mandela mengobrol dengan rekannya dari ANC. Menurut Mandela, situasi tidak boleh terus-menerus seperti ini. Kaum kulit hitam harus mendapat keadilan. Mandela diyakinkan kalau ANC juga sependapat dengannya dan menyuruh Mandela untuk berjuang bersama ANC. Setelah obrolan itu, Mandela memutuskan untuk merokok di luar. Lalu ia bertemu dengan seorang perempuan bernama Evelyn. Kemudian Mandela bertanya apakah ia harus bergabung dengan ANC. Evelyn menjawab kalau ANC hanya berisi omong kosong saja. Semenjak pertemuannya itu, Mandela lebih akrab dengan Evelyn dan ia pun menikahinya. Suatu hari, Mandela yang sedang berlatih tinju dihampiri oleh Walter. Ia menunjukkan sebuah pamflet yang akan ANC sebarkan untuk melakukan aksi boikot. Ia juga mengundang Mandela untuk datang bersama istrinya. Esok harinya, kaum kulit hitam memenuhi terminal untuk menyerukan aksinya. Anggota ANC membagikan pamflet pada setiap warga kulit hitam yang datang. Sedangkan Walter dan beberapa rekannya berada di tengah-tengah kerumunan memimpin orasi. Mulai hari itu, mereka memutuskan untuk tidak menggunakan bus yang disediakan pemerintah. Melihat aksi itu, Mandela bergabung di kerumunan. Meskipun ia ditentang oleh istrinya, namun menurut Mandela, aksi tersebut tidak melanggar hukum. Mandela terus berjalan sampai ia bertemu dengan Walter. Lalu semua orang yang hadir terus berjalan sambil bernyanyi. Di kota Orlando pada tahun 1948, Partai Nasionalis dari Perdana Menteri Daniel F. Malan kembali berkuasa. Saat ini pemerintahan membawa sistem pemisahan. Mereka melakukan pemisahan total secara geografis pada kaum kulit hitam terhadap kaum kulit putih. Kabinet yang baru membawa kebijakan baru tentang supremasi kulit putih yang diterapkan dengan ketat. Supremasi ini membawa prinsip bahwa orang kulit putih adalah ras superior yang harus menguasai ras lainnya. Ketidakadilan dan penindasan terus terjadi. Pemerintah bahkan tidak mengikutkan kaum kulit hitam ke dalam pemilu. Hal ini membuat mereka semakin marah. Kali ini, Mandela mulai memimpin orasi. Ia menyuarakan ketidakadilan yang sedang dihadapi dan menyuruh semua orang untuk terus menentang pemerintahan. Setelah berorasi, Mandela malah berkencan dengan seorang perempuan.
Sialnya, sesampai rumah, Evelyn sudah mengetahui hal itu yang akhirnya membuat mereka bertengkar. Bagaimanapun, menurut Evelyn, Mandela hanyalah orang yang tidak mempedulikan keluarganya sendiri dan terus beralasan menjalankan semuanya demi kepentingan bangsa. Beberapa hari kemudian, kaum kulit hitam dipimpin oleh Mandela berbondong-bondong memasuki wilayah kaum kulit putih karena Sophiatown yang merupakan wilayah mereka akan digusur. Meskipun dihadang oleh polisi, kaum kulit hitam berhasil lolos karena jumlah mereka yang begitu banyak. Mandela terus menerobos masuk sampai akhirnya ia ditangkap dan dipenjara. Tak lama Mandela dibebaskan. Lalu ia pulang ke rumah, namun yang terjadi adalah rumahnya kosong. Bahkan barang-barangnya ikut menghilang. Setelah melihat semua ruangan, ia menemukan anaknya di kamar. Ia duduk di samping anaknya, lalu memintanya untuk mempercayai perjuangan yang telah ia lakukan selama ini. Sejak saat itu, Evelyn meninggalkan Mandela. Suatu hari, Mandela mengunjungi rumah ibunya di kampung halaman. Ibunya malah memarahi Mandela karena jalan kehidupan yang Mandela ambil membuatnya mengabaikan keluarga kecilnya. Suatu hari, Mandela bertemu dengan Winnie Madikizela, seorang pekerja sosial kulit hitam pertama di rumah sakit Baragwanath. Sebelum pertemuan ini, mereka sudah saling mencari tahu, membuat hubungan mereka menjadi lancar hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Mereka melakukan upacara pernikahan yang meriah, bahkan mereka mengenakan pakaian adat. Pada 21 Maret 1960 di Sharpeville yang merupakan sebuah kota industri telah dipenuhi oleh ribuan orang. Mereka menyerbu kantor polisi untuk memprotes adanya kebijakan baru yang mengharuskan semua orang berkulit hitam untuk membawa kartu identitas setiap saat. Semua orang berusaha menghancurkan pagar. Para polisi keluar membawa senjata dan mendekati kerumunan orang. Orang kulit hitam mulai menunjukkan aksinya dengan membakar kartu identitas mereka. Polisi terus menyuruh bubar dan pergi ke stadion. Namun, semua orang tidak menurutinya dan terus mendesak pagar. Setelah polisi mulai menembakkan senapannya ke atas sebagai peringatan, tak lama polisi yang lain mulai menembak ke arah kerumunan orang dengan pistolnya hingga pelurunya melukai seseorang. Semua orang langsung berlarian. Kekacauan ini tidak bisa lagi dihindari. Orang-orang saling menabrak sampai beberapa terjatuh hingga terinjak-injak. Polisi masih terus menembakkan senapannya, bahkan menggunakan tank untuk terus menyerang ke arah massa. Puluhan orang terbunuh dan ratusan lainnya terluka. Rata-rata orang yang meninggal mendapat luka tembak di bagian tubuh belakang mereka. Polisi menembak siapapun yang berada di kerumunan saat itu, baik laki-laki, perempuan, atau anak-anak sekalipun. Polisi harus melakukan ini demi mempertahankan supremasi kulit putih. Kejadian tragis ini merupakan peristiwa yang mengejutkan dunia, terutama bagi orang kulit hitam. Bagaimana mungkin negaranya malah memerangi warga negara mereka sendiri? Kemarahan semakin berkobar di benak Mandela yang membuatnya ikut membakar kartu identitasnya juga. Malam harinya, polisi terus berpatroli di wilayah orang kulit hitam. Mandela sedang bersiap untuk menjalankan aksinya yang ia namai pergerakan. Ia berusaha meyakinkan istrinya bahwa pergerakan sama sekali tidak menggunakan kekerasan. Rekannya, Oliver, sudah memulai pergerakan, kini saatnya ia juga harus memulai. Maka Mandela berpamitan pada istrinya. Dengan terpaksa, ia harus meninggalkan istrinya yang sedang hamil besar. Beberapa waktu berlalu. Selama tidak di rumah, Mandela menyebarkan pamflet dan tetap melakukan orasi, namun secara sembunyi-sembunyi. Rekannya yang lain berada di kamp pelatihan milik ANC di Afrika Utara untuk melakukan latihan menggunakan senjata. Sedangkan istri Mandela saat itu sudah melahirkan anak perempuan. Di rumah persembunyian ANC, mereka mulai belajar merakit bahan peledak dan mulai mempraktikannya di tempat umum. Karena hal ini, Mandela dicap sebagai teroris. Langkah yang ia lakukan selanjutnya adalah menghubungi media asing untuk melakukan wawancara. Kemudian ia diwawancarai oleh reporter dari ITN News.
Brian, si reporter, langsung melemparkan pertanyaan pada Mandela. Ia menanyakan terkait kemungkinan terjadinya kekerasan. Mandela malah menjawab jika kekerasan sudah terjadi, bagaimanapun kaum kulit hitam sudah menempuh jalan damai untuk mendapatkan haknya. Namun yang mereka dapatkan dari pemerintah adalah kekerasan dan serangan bersenjata. Bagaimanapun kaum kulit hitam selama ini tidak pernah menggunakan kekerasan ataupun senjata sekalipun. Brian menanyakan lagi apa yang sebenarnya Mandela inginkan. Mandela menjawab bahwa yang ia inginkan adalah kebebasan. Ia ingin ras kulit hitam bisa bebas di tanah air mereka sendiri. Beberapa hari kemudian, Mandela dikunjungi oleh istri dan kedua anaknya. Istrinya mengatakan kalau ia sudah kehilangan pekerjaan. Ia juga menyemangati Mandela agar terus melawan. Pada suatu malam, ANC beraksi lagi. Mereka meledakkan sebuah kantor perusahaan. Namun, seseorang meninggal saat menjalankan aksi itu. Esok harinya, seseorang melapor kepada Mandela mengenai kejadian itu. Ia juga menyuruh Mandela untuk segera meninggalkan tempat persembunyian ini karena sudah tidak aman lagi. Mandela menuruti perintah itu dan langsung pergi dengan mobilnya. Sayangnya, di perjalanan ia tertangkap oleh polisi yang membuntutinya. Di waktu bersamaan, seluruh rekannya di rumah persembunyian juga tertangkap. Suatu hari di tahun 1963 di pengadilan Pretoria diadakan sidang untuk mengadili Mandela dan teman-temannya dari ANC. Mereka digugat atas sabotase dalam rangka memfasilitasi revolusi dengan kekerasan dan invasi bersenjata dengan tujuan untuk menggulingkan pemerintahan. Karenanya, mereka mungkin akan mendapatkan hukuman mati. Meskipun demikian, Mandela tetap bersikeras kalau mereka tidak bersalah. Setelah persidangan di hari itu berakhir, Mandela dan teman-temannya berdiskusi dengan pengacara mereka. Menurutnya, mereka tidak akan bisa lolos dari masalah ini. Yang mereka bisa lakukan adalah menghindari hukuman mati. Pada persidangan selanjutnya, Mandela selaku tergugat pertama menyampaikan jawaban gugatannya. Selama persidangan, Winnie selalu hadir untuk memberikan dukungan moral untuk Mandela. Dalam jawabannya, Mandela menyampaikan kalau ia memang melakukan rencana sabotase. Namun, bukan untuk menjatuhkan pemerintah, melainkan untuk memerangi ketidakadilan. Ia juga menyampaikan apa yang diinginkan orang kulit hitam, yaitu kesetaraan selayaknya masyarakat Afrika Selatan. Mereka menginginkan hak politik yang sama. Bagaimanapun, sebagai orang yang sudah banyak berjuang, Mandela sangat mengidam-idamkan kehidupan yang demokratis, yang damai, di mana masyarakat berada dalam satu harmoni dengan kesempatan yang sama. Persidangan berikutnya adalah pembacaan putusan hakim. Dalam putusannya, hakim menyatakan kalau Mandela dan ketujuh temannya dinyatakan bersalah. Namun, demi keadilan, hakim menghukum mereka dengan penjara seumur hidup. Semua penonton sidang bersorak sambil mengangkat tangan mereka untuk menyampaikan dukungan kepada 8 orang kaum mereka yang harus dihukum karena memperjuangkan keadilan. Pada 13 Juni 1964, Mandela dan 7 orang rekannya sudah tiba di Pulau Robben, tempat mereka dipenjara seumur hidup mereka. Baru saja sampai, mereka sudah harus mendengar sesuatu yang membuat merinding. Kepala polisi di pulau itu memberikan sambutan yang mengerikan dengan mengatakan, jika tinggal di pulau ini, mungkin saja mereka akan menyesal karena tidak dihukum mati saja. Setelah diberi sambutan, mereka bersama-sama mengganti pakaian mereka di lapangan. Semua orang mendapatkan celana pendek kecuali Kathy si kulit putih. Ia mendapatkan celana panjang. Setelah itu, satu persatu nama mereka disebut untuk masuk ke dalam sel yang sudah disiapkan. Saatnya Mandela memasuki selnya. Sungguh mengerikan, ruangan yang sempit juga dingin dan mereka semua harus tinggal di tempat seperti itu seumur hidup mereka. Suatu hari, beberapa orang kulit putih mendatangi rumah Mandela yang sudah lama hanya ditinggali istri dan anaknya. Mereka menggeledah kamar, namun Winnie yang berada di kamar langsung berontak dan mengusir mereka semua. Di waktu bersamaan, Mandela bangun lebih awal untuk berolahraga. Setelah selesai, ia mulai bersiap lalu para sipir datang membangunkan para tahanan. Mandela mengambil kesempatan ini untuk menyampaikan misinya. Meskipun di dalam penjara, ia tidak berputus asa. Kali ini, Mandela meminta kerjasama pada temannya untuk mendapatkan celana panjang.
Bagaimanapun mereka harus dihargai. Kegiatan hari itu adalah bekerja di tambang. Semua tahanan sibuk menggali. Tak lama, Mandela didekati oleh salah seorang sipir yang ternyata membuat Mandela marah karena mengatai istrinya dengan sebutan wanita gila dan pelacur. Pertengkaran hampir saja terjadi, kemudian segera dihentikan oleh temannya. Menurutnya, para sipir akan senang kalau Mandela mengeluarkan emosinya. Beberapa waktu kemudian, Mandela mendapatkan potongan kertas dari sebuah surat kabar. Seorang sipir dengan sengaja menyiapkan itu dan hal ini berhasil membuat Mandela geram. Suatu hari, Mandela mendapat surat dari istrinya. Ia mengantri untuk mendapatkan surat itu dan saat mendapatkannya, ia malah harus menelan kekecewaan karena isi suratnya sudah dihilangkan sehingga tidak ada yang bisa dibaca. Malam harinya, para sipir menyuruh seluruh tahanan untuk berdiam diri di tengah-tengah hujan tanpa menggunakan pakaian. Bagaimanapun hal ini sudah kelewatan. Akhirnya, Mandela mengancam akan melaporkannya ke Pretoria. Kabar Mandela akan melapor ke Pretoria sudah terdengar oleh kepala penjara. Di hari itu juga, ia mendatangi Mandela di selnya. Mandela menyampaikan kegundahannya. Menurutnya, penjara sudah berlaku tak adil, dan para sipir tidak berhak menindasnya dan berlaku seperti gangster. Kepala penjara malah tidak mempedulikan ancaman itu. Ia bahkan tidak peduli jika harus kehilangan pekerjaan ini karena ia memiliki banyak harta. Sebelum meninggalkan Mandela, ia memberikan kesempatan untuk berbicara lagi. Disinilah Mandela mengatakan kalau ia dan teman-temannya ingin celana panjang. Suatu hari, Mandela memiliki kesempatan untuk bertemu istrinya. Pertemuan ini pertemuan pertama sejak Mandela di penjara. Winnie menceritakan bahwa ia juga ditahan selama beberapa waktu. Winnie juga memberitahu kondisi ibu Mandela sedang sakit parah dan mungkin tidak akan bisa bertahan lagi. Tak lama mereka harus berpisah kembali karena waktu mereka sudah habis. Pada suatu malam, Winnie dijemput secara paksa oleh polisi di depan anak-anaknya, lalu ia dimasukkan ke dalam penjara. Setelah mendengar kabar itu, Mandela menuliskan surat untuk anak-anaknya. Ia menulis pesan yang sangat menyentuh. Kenyataan bahwa ibu mereka ditahan adalah sebuah bukti nyata perjuangan untuk menuntut keadilan. Ia berharap saat dewasa nanti, anak-anaknya bisa memahami situasi mereka saat ini dan mengetahui bahwa mereka memiliki ibu yang hebat. Di waktu bersamaan, Winnie telah mendapatkan perlakuan yang tidak nyaman, bahkan kekerasan di penjara. Orang-orang yang menyeretnya ke penjara tidak pernah memperlakukannya dengan baik. Beberapa hari kemudian, sipir membagikan celana panjang. Semua tahanan sangat senang dan berterima kasih pada Mandela. Keesokan harinya, saat sedang bekerja, Mandela mendapatkan pesan kilat. Ia diberitahu kalau anak pertamanya meninggal karena kecelakaan. Mandela meminta izin untuk pulang. Bagaimanapun sudah kewajibannya menguburkan anak pertama. Namun peraturan tetap tidak bisa dilanggar, karena Mandela sama sekali tidak boleh meninggalkan pulau itu. Ia sangat bersedih, namun tidak bisa berbuat apapun. Di waktu yang sama, Winnie bebas dari penjara. Semua orang sudah menyambutnya di sepanjang jalan dan di depan rumahnya. Setelah keluar dari mobil, Winnie langsung mendekat ke anaknya lalu menyampaikan sesuatu di depan orang-orang yang mengikutinya. Ia berterima kasih kepada pemerintah dan situasi yang sudah membuatnya menjadi dewasa, kini ia tidak memiliki ketakutan apapun. 16 Juni 1976 di Soweto terjadi bentrokan antara warga kulit hitam dengan aparat polisi. Mereka membuat ledakan dan beberapa terluka saat melarikan diri. Semua orang yang terlibat ditangkap dan dikirim ke penjara yang sama dengan Mandela. Saat itu, Patrick yang baru saja sampai di pulau menyapa Mandela yang sedang berkebun. Ia juga memberitahu situasi yang sedang terjadi di wilayahnya. Siapapun bisa terbunuh, baik orang dewasa maupun anak-anak. Semua sekolah mereka ditutup dan bahkan di situasi seperti itu, ANC tidak ada. Menurutnya, mereka tidak membutuhkan ANC lagi. Mandela menanggapi itu dengan tenang, ia memahami semangat pria itu.
Tapi menurut Mandela, memang betul siapapun bisa terbunuh, manusia bisa mati kapanpun, namun organisasi terus berjalan. Suatu hari, Mandela dikunjungi anaknya, Zinzi. Ia menceritakan kalau ibunya sekarang menjadi seorang pejuang. Begitu pula Zinzi juga akan ikut berjuang. Mendengar itu, Mandela menyuruhnya untuk menyampaikan kepada masyarakat kalau Mandela masih menjadi orang yang kuat, penuh harap dan juga akan melakukan apapun. Di sini, Zinzi memberitahu Mandela kalau mereka juga tidak akan diam saja. Kali ini, mereka akan membuat aksi seruan bebaskan Mandela yang mana aksi ini akan ada di seluruh dunia. Setelah 18 tahun di penjara di Pulau Robben, pada 31 Maret 1982, Mandela beserta rekannya dipindah ke penjara Pollsmoor Prison. Di sana mereka mendapatkan tempat yang lebih layak, kamar sel yang cukup luas dengan kasur di dalamnya. Dan kali ini Mandela bersama rekan-rekannya berada di satu sel yang sama. Di ruangan itu juga ada sebuah cermin yang besar. Entah Mandela tahu atau tidak, di balik cermin itu mereka sedang diawasi dan ternyata ruangan pun disadap. Orang di balik cermin besar itu mendengar seluruh pembicaraan mereka. Di waktu bersamaan, Winnie terus berorasi melanjutkan perjuangan Mandela dulu. Kini, perlawanan yang mereka lakukan adalah dengan menggunakan kekerasan. Mereka memang tidak memiliki alat canggih, namun mereka memiliki peledak. Sehingga mereka memerangi tentara dengan melemparkan peledak. Situasi di luar sana sangat kacau, seperti halnya peperangan. Melihat itu, Mandela mulai ditawarkan keluar dari penjara. Namun, jika kaum kulit hitam tidak menyerang pemerintah lagi. Bagi Katie, hal itu terlihat seperti tipuan semata. Mandela juga menyadari kemungkinan itu. Namun ia meyakini inilah sebuah awal yang baru. Suatu hari, Winnie mengunjungi Mandela. Setelah 21 tahun, hari itu pertama kalinya Mandela bisa menyentuh Winnie lagi. Di pertemuan kali ini, tidak ada kaca penghalang seperti dulu lagi. Winnie bercerita sekarang ini warga kulit hitam semakin kuat. Semakin mereka ditekan, semakin mereka menunjukkan keberaniannya. Sekarang pemerintah juga takut pada mereka, karena itu ia menyuruh Mandela untuk membuat pemerintah takut juga. Pada tanggal 10 Februari 1985 di Stadion Orlando, semua orang kulit hitam berkumpul untuk mendengarkan jawaban dari Mandela tentang tawaran pembebasan bersyarat. Zinzi naik ke atas panggung dan disambut meriah oleh semua orang. Ia mulai membacakan jawaban yang diberikan Mandela. Dalam surat itu, Mandela menyebutkan bahwa ia bukanlah orang yang suka kekerasan. Ia hanya melawan ketidakadilan yang terus menimpa orang kulit hitam. Kekerasan ini biarlah pemerintah yang menyelesaikannya. Bagaimanapun, semua orang berkulit hitam harus terbebas dari apartheid. Suatu hari, Mandela dibawa ke suatu tempat. Rupanya, Mandela dilibatkan dalam sebuah pertemuan rahasia yang dihadiri oleh Menteri Kehakiman Jenderal Willems, Fanny van der Merwe dari Departemen Penjara, Dr. Neil Bernard dari Biro Intelijen Nasional. Pertemuan itu dilakukan atas perintah Presiden untuk membahas masalah yang sedang terjadi di negaranya. Mereka akan berdiskusi untuk mencari jalan keluarnya. Dalam pertemuan itu, Mandela ditawari kekuasaan. Orang kulit putih mau menyisihkan kekuasaan untuknya. Namun sekali lagi, Mandela menegaskan bahwa yang diinginkan orang kulit hitam adalah kebebasan. Mereka menginginkan hak politik yang sama. Satu orang, satu suara. Para perwakilan kulit putih ini memberitahu kekhawatirannya. Mereka berpikir negara akan menakutkan kalau didominasi orang kulit hitam. Apalagi setelah semua hal yang menimpa mereka. Orang kulit putih akan menjadi sasaran balas dendam mereka. Mandela menjawab kalau kaum mereka tidak akan membalas dendam karena tidak ingin hidup pada situasi mengerikan seperti saat ini. Di sisi lain, peperangan terus terjadi. Sejak bulan September, sudah 300 orang kulit hitam meninggal dan hanya satu orang kulit putih yang meninggal. Selalu saja orang kulit hitam yang menjadi korbannya. Malam itu, seorang anak yang Winnie kenal meninggal karena tertembak. Hal ini membuat Winnie semakin marah. Si ibu dari anak itu lebih marah lagi. Ia meminta Winnie supaya membalas dendam. Bagaimanapun, mereka harus merasakan apa yang orang kulit hitam rasakan.
Beberapa waktu berlalu, Mandela dipindahkan ke penjara baru yang ternyata adalah sebuah rumah. Mandela bahkan sempat berpikir kalau ia akan dibunuh setelah diberi fasilitas ini. Ternyata ia malah disuruh menjalankan misi penting untuk negaranya, yaitu membuat warga percaya pada pemerintah lagi. Di tempat ini Mandela boleh dikunjungi oleh keluarganya. Setelah itu, semua keluarga besar mengunjungi rumah itu. Mandela mengobrol dengan Winnie tentang kekerasan yang berada di lingkungannya. Lalu Mandela menasehatinya dengan mengatakan kalau kekerasan terkadang memang diperlukan. Namun orang kulit hitam tidak boleh seperti orang kulit putih. Suatu hari Mandela melakukan pertemuan lagi. Mereka membahas tentang pembebasan bersyarat. Mereka juga memberitahu Mandela terkait larangan terhadap ANC dan juga rasnya. Namun Mandela tidak pernah menyetujui syarat itu. Akhirnya ia dipanggil oleh presiden baru saat itu, yaitu Presiden de Klerk. Ia adalah seorang anggota Gereforme de Klerk yang membuatnya sangat Calvinis. Ia percaya Tuhan sudah menyuruhnya untuk melakukan tugas khusus di waktu yang khusus pula. Bahkan setelah pelantikan, ia menangis dan sungguh percaya bahwa ia dikirim Tuhan untuk membuat perdamaian di Afrika Selatan. Dalam pertemuan tersebut, Presiden menyampaikan kalau Mandela dibebaskan tanpa syarat. Bahkan ia menawarkan akomodasi transportasi untuk Mandela sampai ke rumahnya. Namun Mandela menolak dan hanya meminta dibukakan gerbangnya saja supaya ia bisa pergi. Beberapa hari kemudian Mandela berpesta di penjaranya dengan dihadiri oleh seluruh keluarga. Setelah itu mereka pulang bersama ke Johannesburg. Semua orang memenuhi jalanan untuk menyambut Mandela. Semua orang senang dan bersorak. Mandela keluar dari mobilnya dan ikut bersorak bersama semua orang yang mengelilinginya. Di dalam rumah, Winnie mengingatkan Mandela untuk tetap waspada karena bagaimanapun di dalam benak orang-orang yang menyambutnya masih tersisa sebuah kemarahan. Mandela mendekati Winnie dan menyentuhnya. Namun di benak keduanya, situasi seperti itu sudah asing. Karena bagaimanapun sudah sangat lama mereka tidak bersama membuat situasi tak sama pula. Suatu hari, Mandela dan partainya sudah bergabung bersama pemerintahan. Hari itu, semua jajaran pemerintah menghadiri rapat yang dipimpin oleh presiden langsung. Saat itu, di pemerintahan sudah didominasi orang kulit hitam. Agenda kali ini, mereka akan mulai mencari cara untuk melindungi hak-hak kaum minoritas. Presiden membicarakan tentang pembagian kekuasaan, namun golongan kulit hitam tentu menentang ini. Mandela angkat bicara kalau mereka perlu membagi kekuasaan untuk golongan kulit putih untuk meredam kekhawatiran. Hari itu, Mandela menemui Winnie. Ia menegur Winnie karena tidak sejalan dan malah mengobarkan api di situasi memanas ini. Harusnya, apa yang Winnie bicarakan di depan masyarakat adalah mewakili kebijakan ANC. Tapi Winnie malah meyakini kalau Mandela tidak tahu apa-apa karena sudah pergi begitu lama. Menurut Winnie, masyarakat memilih untuk berjuang dan ia harus mendukung keputusan itu. Ia tidak mungkin mengkhianati rakyatnya. Sekali lagi, Mandela menegaskan pada Winnie bahwa pembakaran dan pembunuhan harus dihentikan. Sebab saat ini mereka sedang bernegosiasi dan mereka harus menunjukkan loyalitasnya. Sebelum pergi, Mandela memberitahu Winnie bahwa ia akan tinggal di rumahnya. Ia memutuskan untuk tinggal terpisah demi kebaikan partai dan demi kebaikan hubungan mereka berdua. Setelah memutuskan untuk berpisah, Walter menunjukkan foto yang membuktikan bahwa Winnie berselingkuh. Namun Mandela tidak mau peduli atas hal itu, kemudian ia mengumumkan melalui media kalau ia dan istrinya memutuskan untuk berpisah. Beberapa waktu berlalu dan keadaan saat ini semakin kacau. Kini masalah yang timbul adalah kekerasan antar kulit hitam yang hampir menjadi perang sipil. Pembunuhan di mana-mana karena mereka membunuh siapapun yang mereka temui. Presiden menghubungi Mandela. Ia berbicara tentang situasi yang menjadi lebih kacau dan bertanya apakah kedamaian seperti ini yang ia inginkan. Mandela mengunjungi tempat kejadian secara langsung.
Ia melihat banyak mayat terkapar di jalanan. Mandela menerima sebuah kertas dari salah seorang warganya yang kemudian ia bacakan di depan media yang isinya tidak pernah ada perdamaian, dan mereka kini sudah muak dengan perdamaian. Dengan itu, mereka memohon kepada Mandela untuk memberinya senjata bukan malah perdamaian. Kemudian Mandela menceritakan perjuangannya sampai ia rela mati untuk mendapatkan perdamaian ini. Ia juga menyampaikan bahwa ia sudah kehilangan 27 tahun hidupnya di penjara. Namun ia memutuskan untuk memaafkan. Ia harap semua orang bisa mencontohnya. Ia juga mengingatkan pada warganya kalau mereka akan kalah peperangan, namun mereka masih punya kesempatan memenangkan pemilu. Untuk itu, Mandela menyuruh semua warganya untuk tetap berdiam di rumah dengan damai, dan setelah itu mereka bisa memberikan suaranya saat pemilu mendatang. Pada 27 April 1994 diselenggarakan pemilu. Sesuai keinginan Mandela, kini seluruh warga memiliki hak suara. Satu persatu mereka memasukkan surat suara mereka. Semua orang berpesta, bersenang-senang atas kemenangan ANC di pemilu. Ini adalah momentum Nelson Mandela menjadi presiden kulit hitam pertama. Seperti itulah kisah tentang perjalanan hidup Nelson Mandela. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.